A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, kemudahannya, sehingga kita bisa belajar bareng di video catatan tentang sipil. Salawat dan salam kita sajikan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan pengetahuan sampai saat ini. Alhamdulillah teman-teman, kita sekarang masuk kepada materi bagaimana cara membuat data perencanaan struktur gedung. Nah, materi kali ini akan membahas tentang materi 1.4, yaitu bagaimana cara kita membuat data dimensi elemen struktur awal. Nah, apa aja dimensi elemen struktur awal di sini? Nah, dimensi yang akan kita hitung yaitu berupa dimensi balok, plat, tangga, kolom, dan pengecekan HBK. Plus nanti kita juga membahas tentang masalah reduksi kekakuan dimensi elemen dan reduksi kekuatan desain tulangan. Nah, langsung aja, pertama kita akan masuk kepada materi 1.4.1. Untuk teman-teman yang belum memiliki file ini, silahkan download di deskripsi. Itu ada link file materi bagan alir yang dari Xmind ya. Jadi ini software yang menggunakan Xmind. Kalau misalnya nggak menggunakan Xmind, nanti nggak dapat dibuka. Selanjutnya juga ada materi PDF untuk materi balok. Oke, kita masuk. Nah, ini dia. 4.1. Kita baca dulu. Oke. Ini dia. Tek. Ya, full ya. Nah, untuk perencanaan dimensi balok mengikuti SNI 2847 tahun 2013. Nah, lagi-lagi masih 2013 di SNI 2847. Jadi SNI ini cukup penting teman-teman karena banyak dibahas dan banyak digunain. Nah, kemudian untuk denah balok yang digunakan atau denah balok yang akan dilakukan analisis dimensi awal seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.1. Nah, ini dia gambarnya. Jadi di sini ada denah balok. Nah, kita ambil di sini ada bentang 4 meter, 2 meter, ada juga 5,5. Di sini kita ambil bentang yang paling besar yaitu 5,5 meter. Nih, yang ditunjukin warna ini. Nah, kemudian pertanyaannya berapakah lebar dan tinggi balok tersebut? Tuh, karena kita cuma tahu panjangnya 5,5 meter, kita belum tahu lebar dan tinggi. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, berdasarkan peraturan SNI 2847 tahun 2013 pasal 9.5.3.2.2 tabel 9, tebal minimum balok non pertegang adalah sebagai berikut. Nah, maksud daripada balok non pertegang ini adalah balok konvensional yang sering kita jumpai, yang sering kita laksanakan, yang sering kita awasi gitu. Tuh, jadi baloknya balok biasa gitu, yang cuma menggunakan tulangan yang tidak ditarik. Nah, selanjutnya untuk rumus tinggi balok ini ditentukan menggunakan tabel di sini. Nah, kita tentuin bahwasannya kita ingin merencanakan bahwa sebuah balok dengan ditumpu oleh 2 buah tumpuan sederhana dengan sistem balok atau plat satu arah. Ini dia tabelnya. Nah, kemudian berdasarkan tabel ini, maka rumus yang ditentukan menggunakan persamaan panjang bentang dibagi 16 atau 1/16 kali panjang bentang. Nah, untuk lebar balok sendiri itu adalah rumusnya 2/3 daripada tinggi balok. Tuh, H ini ada tinggi balok, L itu adalah panjang bentang. Nah, kemudian untuk hasil daripada dimensi balok itu harus kita kontrol tuh. Nah, pasal yang mengatur, peraturan tetap sama, pasal yang mengatur itu pasal 21.1.5.2, di mana untuk panjang bersih balok yang 5,5 meter ini harus memenuhi syarat, yaitu harus lebih besar daripada 4 kali tinggi 4 kali tinggi balok itu. Nah, selanjutnya lebar balok selanjutnya pasal kedua yaitu pasal 21.5.1.3, di mana lebar balok atau B, nih lebar balok nih ya. Ini lebar balok harus lebih besar daripada 0,3 sisi kolom, dan lebar balok juga harus lebih besar daripada 250 mm.
Oke, jadi ini dia batasannya. Jadi gitu dia. Jadi kita sudah tahu rumusnya ini dan batasannya adalah ini. Oke. Nah, yang kedua. Nah, untuk contoh kita menggunakan data perencanaan dengan panjang bentang X dan Y yaitu 5.500 ya di sini ya. 5.500 sama ya. 5.500 mm. Kemudian untuk yang ketiga adalah analisis dimensi balok. Nah, ini kita contohkan. Contohnya, tinggi balok dengan rumus 1/16 kali L. Oke. Jadi 1/16 kali, ini kita kecilin dikit ya maunya. Kita kecilin dikit biar masuk dia. Oke. 1/16 kali 5.500. Nah, di sini menghasilkan nilai 343,75 mm. Nah, untuk tinggi yang dipakai ini kita menggenapkan menjadi 500 mm. Nah, timbul pertanyaan lagi nih. Bang, kenapa sih tinggi bisa besar kali tingginya gitu? Penggenapannya. Nah, dalam pendesain ini untuk penggenapan daripada dimensi elemen itu diperbolehkan besar-besar gitu. Jadi nggak mesti kita pakai 350 untuk tingginya gitu, nggak mesti. Tuh. Karena di sini juga mengaitkan beberapa aspek bahwasanya ini masih perjalanan dimensi awal. Bisa jadi ini dimensi yang kita hasilkan ini masih kemungkinan tidak memenuhi syarat daripada faktor keamanan. Jadi kita genapkan kebesaran aja terus. Nah, selanjutnya untuk lebar balok yang menggunakan persamaan 2/3 kali H. Nah, ini dia. Jadi 2/3 kali H kali 500 menghasilkan nilai lebar balok sebesar 333 mm. Nah, untuk dipakai di sini kita menggenapkan jadi 350 mm gitu. Nah, jadi untuk lebar dan tinggi balok itu tidak sama ya, jangan sampai sama. Itu. Jadi nanti kalau misalnya sama lebar dan tinggi balok itu jadi kurang efektif. Nah, baik. Kita lanjutkan ke bagian keempat. Jadi tadi untuk lebarnya adalah 350. Untuk tingginya adalah 500. Oke, sudah beres, sudah dapat kita ya. Nah, lanjut. Nah, kita kontrol nih. Kita kontrol dimensi balok menggunakan SNI 847 tahun 2013 berdasarkan pasal 21 yang kita jelaskan di atas. Yang pertama, panjang bersih balok harus lebih besar daripada 4 kali tinggi efektif balok. Nah, karena di sini kita bilang tinggi efektif balok kita tidak tahu, maka kita menggunakan tinggi balok karena nilainya lebih besar daripada tinggi efektif. Oke. Nah, jadi panjang minimum balok itu 4 kali 500. Tinggi baloknya 500 menghasilkan 2000. Nah, jadi panjang minimum balok itu adalah 2000 mm. Ini lebih besar daripada 5500 mm panjang aktual balok yang direncanakan. Jadi untuk panjang balok kita sudah memenuhi syarat gitu. Itu dia. Nah, sedangkan untuk lebar balok minimum. Nah, balok minimum nih. Jadi tadi lebar baloknya harus lebih besar daripada 0,3 sisi kolom. Nah, jika diketahui contoh aja ya, contoh ya, jangan sampai nanti salah. Nah, misalkan kita menggunakan lebar kolom itu 500 juga nih, 500 juga. Tuh. Jadi 0,3-nya berapa? 150. Tuh, 150. Jadi untuk lebar balok kita memenuhi syarat yaitu 350. Jadi lebar 150 lebih kecil daripada 350. Jadi lebar balok aktual 350 itu memenuhi syarat untuk bagian ke B. Tuh. Nah, selanjutnya untuk yang B minimum juga masih memenuhi syarat di sini. Bahwasanya B minimum atau lebar minimum harus lebih besar daripada 350. Dan ini juga memenuhi syarat. Tuh, memenuhi syarat. Alhamdulillah. Itu dia. Jadi data daripada dimensi yang kita hasilkan sudah memenuhi syarat berdasarkan persamaan yang ditetapkan di SNI 847 tahun 2013. Nah, selanjutnya apa lagi teman-teman? Di sini kita lihat. Nah, karena panjang balok X dan Y sama, maka analisis balok yang lainnya disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini. Sebenarnya nggak mesti X dan Y sama sih. Kalau misalnya X dan Y berbeda, juga kita sajikan dalam tabel gitu. Ini untuk kemudahan aja. Tuh. Jadi kita lakukan penyederhanaan. Mulai dari lantai 2 sampai 4, kemudian lantai atap, balok anak, dan balok tangga gitu. Jadi kita sederhanakan semua dalam bentuk perhitungannya dalam tabel. Kalau misalnya kita jabarkan seperti ini satu persatu, itu akan banyak memakan lembar kertas. Itu bukan berarti nggak boleh, tapi jadi agak mubazir gitu. Kalau kita bisa efisienkan, kenapa tidak?
Nah ini dia. Jadi ini contohnya tadi, bahwasanya untuk lantai 2 sampai 4 bentang 5.500 itu paling besar ya. Tingginya itu 500 dengan lebar 350. Dengan spesifikasi sebagai berikut. Bahwasanya untuk kontrol desain balok dengan panjang minimumnya, lebar minimum sudah memenuhi syarat semuanya. Oke. Jadi kita untuk data analisis itu semua menggunakan tabel kalau bisa. Jadi lebih simple. Tapi untuk penjabaran pertamanya silakan kita jabarin secara panjang boleh gitu. Nah, jadi itu dia untuk satu lagi untuk singkatan daripada MS ini adalah memenuhi syarat gitu. Selanjutnya untuk tampilan daripada rangka 3 dimensi balok kita sebagai berikut. Ini adalah tampilan rangka strukturnya yang kita tahu. Dan kemudian ini sini adalah tampilan daripada balok saja gitu. Jadi itulah materi daripada perencanaan dimensi balok. Oh ya, satu lagi. Ini pendapat saya. Nah, kenapa SNI 2847 mensyaratkan bahwasannya panjang balok bersih itu harus lebih besar daripada 4 kali tinggi efektif balok? Nah, ini dia. Nah, alasannya di sini saya pahami ya, ini versi Universitas ya. Jadi kalau misalnya ada beberapa versi silakan. Tuh. Jadi alasan untuk kenapa balok itu tidak harus lebih besar daripada 4 kali tinggi efektif adalah untuk supaya terjadinya seni plastis di balok itu. Karena tadi konsep kita adalah konsep balok kuat balok lemah kolom kuat atau kolom kuat balok lemah itu. Jadi kalau misalnya panjang balok itu lebih kecil daripada 4 kali tinggi efektif balok, dikhawatirkan lokasi kerusakan elemen struktur itu berasal dari kolom bukan dari balok. Nah, untuk meningkatkan presentasi kerusakan awal itu terjadi di balok, maka diusahakan balok itu harus lebih besar daripada 4 tinggi efektif. Tuh. Nah, pertanyaannya di sini lagi bilang, Bang, tadi di Denah Abang di sini ada balok WC nih, panjangnya 2 meter. Nah, ini gimana nih? Nah, jadi yang yang disyaratkan di sini memang udah abstrak, nggak jelaskan dia itu balok utama atau balok induk. Nah, tapi di sini saya meyakini dengan presentasi lebih tinggi ya, itu persyaratannya itu untuk balok utama itu dia. Jadi kalau misalnya balok utama itu yang di sini yang warna orange dan warna biru ini letter L itu harus itu harus lebih besar daripada 4 tinggi efektif balok. Nah, karena keruntuhan itu jangan sampai terjadi di balok jangan sampai nanti terjadi di kolom. Keruntuhan itu harus terjadi di balok itu dia. Kalau misalnya balok pendek maka kekuatannya lebih besar itu. Itu saja pembahasan daripada materi yang ke 4.1.1 ya tentang balok. Jika ada kekurangan daripada penyampaian, saya mohon maaf. Jika ada yang benar dan kelebihan itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kebaikan juga datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya undur diri. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat mencoba dan selamat memahami. Terima kasih.